Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Mudah-mudahan sehat selalu. Tetap jaga kesehatan dan semangat meskipun kita belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kelas 3 yang Bapak sayangi, tentu kita sudah tahu bahwa masyarakat Arab sebelum Islam itu ada yang tinggal di desa, juga ada yang tinggal di kota. Yang tinggal di kota atau menetap di kota dinamakan suku Hadri. Sedangkan masyarakat yang tinggal di desa itu dinamakan dengan suku Badui, atau mereka suka berpindah-pindah. Nah, masyarakat yang hidup di kota itu mayoritas atau kebanyakan mata pencaharian mereka itu dengan berdagang. Sedangkan masyarakat Badui atau yang tinggal di desa, kebanyakan dari mereka atau mata pencaharian mereka bertani dan beternak. Beternak menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka dinilai dan terlihat dari banyaknya hewan ternak yang dimilikinya. Binatang ternak yang mereka pelihara terutama adalah biri-biri, kemudian ada kambing, kemudian ada unta, dan sebagainya. Nah, selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan beternak sebagai sumber penghidupan, ada yang menjadi pengembala milik ternak sendiri, ada juga yang menggembala ternak orang lain, seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika tinggal di Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Kemudian mata pencaharian mereka yaitu bertani. Seperti yang kita ketahui bahwa Jazirah Arab di sebagian besar daerahnya berupa padang pasir yang luas. Keadaan di padang pasir itu sangat panas dan gersang. Di padang pasir hampir tidak ada pohon-pohonan, tapi ada juga sebagian yang tanahnya subur, seperti Yaman, kemudian Taif, Madinah, dan Najd. Lahan yang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air dan sering turun hujan. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Tanah pertanian mereka antara lain sayuran dan buah-buahan. Kemudian hasil pertanian itu dijual ke kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Meskipun wilayah Arab dikelilingi lautan pada ketiga sisinya, namun wilayah ini nyaris tidak mempunyai sungai. Jika ada, hanyalah sungai kecil yang tidak berfungsi sebagai sarana pelayaran. Andaikan cukup curah hujan,
maka sudah pasti wilayah Arab sangat subur untuk menghasilkan misalnya kopi, kemudian kurma, gandum, dan buah-buahan lainnya. Kemudian sebagian mereka juga ada yang menanam pohon kurma. Kemudian mata pencaharian mereka yang selanjutnya adalah berdagang. Ya, suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perdagangan di kota Mekah dan Madinah pada zaman jahiliyah sudah maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Perjalanan dagang mereka dilakukan dengan berjalan kaki. Kemudian ada yang naik unta, ada juga yang naik kuda. Dan negeri tujuan mereka ada yang ke Syam atau Syria, kemudian ada ke Yaman, kemudian ada ke Persia, ada juga yang ke Habsyi, dan ada juga yang ke Mesir. Nah, negeri-negeri itu sangat jauh dari Mekah. Mereka harus berjalan melewati padang pasir yang luas selama berhari-hari. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang belum paham, boleh tanyakan di kolom komentar. Silahkan kerjakan tugas di akhir video. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Kita tutup pelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.